yaitu wartawan itu ini punya hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Jadi, kalau narasumbernya tidak mau disebut namanya, misalnya si Cahaya ini nggak mau diwawancarai karena Cahaya ini punya tetangga yang gantung diri misalnya ya, tetangganya Cahaya. Terus saya wawancarai, tapi dia nggak mau. Jangan sebut nama saya. Gitu. Nah itu masih boleh kita ambil informasinya. Gitu. Dan kita tidak boleh mengungkapkan Cahaya ini ke orang lain. Jadi dia dilindungi. Nah, kemudian ada juga misalnya Cahaya ada informasi yang sifatnya off the record. Nah, itu juga wartawan harus paham. Dia tidak boleh menuliskan informasi itu ke media. Jadi ada aturan-aturan seperti itu ya. Jadi ada cukup banyak ya aturan-aturan dalam menulis berita yang harus kita pegang, tidak boleh kita langgar kalau kita mau jadi wartawan yang baik, yang sesuai dengan aturan. Walaupun realitanya ya banyak juga yang melanggar, yang nakal, bahkan diskriminatif mungkin, bahkan mengadu domba. Gitu. Saya contohkan kemarin di salah satu media di Kalsel ada yang menyebut etnis tertentu yang sedang berseteru ini si A adalah etnis A, si B ini etnisnya B, lalu seakan-akan membenturkan keduanya. Ya akhirnya dilaporkan ke Dewan Pers. Nah itu nggak boleh, itu harus dihindari yang kayak gitu. Selain itu, mungkin tinggal beberapa hal yang umum-umum aja. Iya. Selain harus, ini sebenarnya agak banyak ya, tapi saya harus sampaikan. Nah, setelah itu setelah yang kode etik tadi saya sampaikan, itu sudah bisa dipahami, baru kita bahas soal nanti teknik penulisan beritanya. Nah, bagaimana tekniknya? Ada berita langsung, ada yang berita langsung itu biasanya straight news itu. Ada berita feature. Nah, baru masuk ke situ. Jadi jangan masuk ke cara nulis dulu. Kita harus memahami aturan-aturannya dulu. Baru kita ketahui kriteria beritanya, jenis-jenis berita. Yang umum biasanya ditulis itu jenisnya straight news, berita langsung. Misalnya ketika ada mahasiswa demo, ya langsung aja di situ. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD. Jadi langsung ke intinya. Ya, jadi itu langsung ke intinya dan harus mematuhi biasanya 5W1H. Teman-teman pasti sudah tahu soal itu. Itu bisa dibahas di praktek biasanya kalau soal 5W1H itu. Saya bisa menjelaskan ketika ada praktek nulisnya. Jadi misalnya ada yang meliput demo hari ini. Nah, itu caranya seperti ini. Apa yang paling menarik di situ, di demo itu? Di situ yang kita buat angle beritanya. Jadi nggak bisa juga sembarangan cara menulisnya. Jadi kita harus memperhatikan mana yang paling menarik dari momen itu yang kita buat berita utamanya. Biasanya di angle berita. Jadi wartawan juga harus punya, ini yang penting, wartawan harus punya naluri. Jadi nalurinya harus tajam. Mana sih yang paling menarik nih? Gitu. Misalnya mahasiswa dorong-dorongan
sama mahasiswa mengencingi salah satu yang menghadang, orang yang menghadang di situ, itu lebih menarik yang mana misalnya. Jadi kita harus punya naluri untuk memilih itu. Yang mana nih yang dibikin judul, dibikin angle-nya. Atau mahasiswa tadi pagi itu ada yang bilang bahwa anggota DPRD Kalsel itu penjahat, ada yang teriak gitu. Nah, jadi kita harus bisa milih yang mana ini. Nah, di media online beda sama media cetak. Kalau di media online itu bisa dibikin namanya real time. Jadi mahasiswa datang, udah ada beritanya. Kemudian selanjutnya mahasiswa berkumpul di Masjid Sabilal Mutadin, sudah ada lagi beritanya. Polisi menghadang, berita lagi. Nah, itu bedanya sama media cetak. Kalau di media cetak, dia mengumpulkan dulu informasi di total ya, nah, mana yang paling menarik, baru terbitnya pun besok pagi. Gitu. Nah, beda dengan media online yang memang real time. Standarnya memang harus jam 11 peristiwanya, paling lambat itu 15 menit, itu sudah harus 15-20 menit sudah harus tayang di media online. Kalau enggak ya ketinggalan. Jadi langkah-langkahnya untuk menulis berita, yang pertama tadi harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian patuh kode etik jurnalistik, nah baru ke teknis menulisnya ya. Jadi pemilihan angle, judul, gitu. Saya kira itu lebih mudah dibahas ketika ada praktek. Jadi sampai saat ini memang tidak semua wartawan juga bagus memilih angle, punya naluri yang bagus, tidak semua ya. Jadi kadang-kadang redaktur juga kerepotan juga, kayak saya dikirimin berita, terutama yang dari daerah-daerah ya. Yang daerah-daerah itu tingkat literasinya masih belum sebagus yang di Banjarmasin. Jadi mereka juga masih belajar juga soal itu. Yang penting setelah mengetahui dasar-dasarnya, teman-teman harus punya naluri. Nah, sebelum menulis berita, apa sih yang bagus? Misalnya ada mobil nabrak kucing, itu bernilai berita nggak? Kan tidak. Kecuali kucingnya Pak Jokowi misalnya, yang ditabrak, yang harganya sekian-sekian juta misalnya. Nah, itu baru layak berita. Nah, hal-hal yang kayak gitu, itu harus punya naluri teman-teman di sini. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian oh ya, sebelum masuk terlalu jauh ke praktek nulisnya, mungkin saya mau dengar dulu apakah ada pertanyaan mengenai kode etik dan aturan-aturan tadi. Saya mau biar tidak terlalu banyak ini yang masuk. Mas. Gitu. Sudah banyak sebetulnya ini, Mas. Jadi Mas Puja itu tadi kalau Anda simak baik-baik, kalau Anda simak ya, pasti Anda akan bertemu dengan istilah nilai berita, berita yang baik, angle berita, sumber berita, judul berita, jenis berita, media berita. Jadi semua kata kunci itu memiliki penjelasan yang sebutnya panjang lebar dan harus Anda telusuri sendiri. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini Anda boleh bertanya langsung. Siapa tahu dapat jawaban cespreng langsung paham artinya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Itu persoalan-persoalan yang nanti akan berimplikasi pada karya tulis Anda. Ini kan produk akhir dari perkuliahan ini, mereka harus nulis berita, Mas.
Nah, Oh iya Pak. kemudian yang di Banjarmasin, kalau daripada BT di rumah, silakan datang ke markasnya Mas Puja di Teluk Dalam. Itu masih di Panas Dalam itu, Mas. Iya Pak, Ya, masih sebelahan markasnya dengan kafe. di Cafe The Panas Dalam. Ya, Iya. betul ya? Iya, betul Pak. Ya, Jadi sebelahan, sila. masih sebelahan. Itu Ya, sering mahasiswa sering datang ke situ main. ya, Jadi kalau teman-teman mau main ya silahkan aja. silakan. Tapi jangan Mau main aja, diskusi. belajar di situ. Belajar Ya, nulis berita, jadi ngopi di sana, bawa beritanya, minta kalau ada Mas Puja kan bisa langsung diberi ini, di coaching ya atau dilatih. Baik, siapa yang ingin bertanya silahkan. Di sini sudah ada pertanyaan Mas Puja. Ini dari Salim Ma'ruf. Ya, bagaimana cara mudah mengembangkan ide dalam menulis berita? Kok mengembangkan ide ya? Ini menulis berita kok. Tapi biar Mas Puja aja yang menanggapi. Mengembangkan ide dalam menulis berita bagi penulis pemula. Ya, ada tipsnya nggak? Tips-tipsnya bagaimana agar tulisan kita menarik dan layak dibaca? Monggo, Mas Puja. ya. Ditanggapi dulu. Oke, terima kasih Mas Salim Ma'ruf dari PBSI Angkatan 2019. Jadi, bagaimana tipsnya supaya kita bisa membuat tulisan yang menarik ya, dan layak untuk dibaca halayak ramai? Ya, kembali lagi ke soal, kalau saya ya, mungkin ini setiap wartawan punya jawaban yang berbeda-beda. Jadi menariknya itu biasanya dari topiknya dulu. Jadi topiknya itu yang punya kedekatan dengan kita. Misalnya nih, Mas Salim nih kecenderungannya suka berita yang politik, kriminal atau apa gitu. Jadi kita juga di media itu ada yang konsen ke berita-berita semacam itu. Selain nanti ada yang namanya pembuatan judul, pembuatan angle yang tepat. Jadi berita apapun harus dibuat dengan angle dan judul yang pas, yang memang itu potensi untuk dibaca orangnya tinggi. Misalnya ada satu angle berita yang cuman mengabarkan bahwa mahasiswa di Banjarmasin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, misalnya gitu ya. Ada angle berita satu yang itu. Kemudian ada lagi angle berita yang tadi, di dalam aksi demo, mahasiswa itu menyebut bahwa wakil rakyat itu adalah penjahat. Nah, yang kedua ini itu pasti lebih memikat pembaca, karena mungkin pembacanya ini nggak suka sama anggota DPRD, punya banyak hal yang dia tidak suka dengan kebijakan-kebijakan anggota DPRD, tidak suka dengan cara mereka meresmikan undang-undang Omnibus Law itu di tengah pandemi. Jadi itu lebih menarik pembaca. Dan itu dibuktikan juga. Jadi kalau saya juga megang analitik ya, Google Analytics. Jadi di situ kita bisa melihat seberapa banyak pengunjung di berita A, berita B, berita C. Nah, kalau sekedar menggambarkan mahasiswa gelar aksi demonstrasi di sini, udah itu biasa aja. Tapi kalau ketika anggota DPRD disebut penjahat, nah, itu lebih punya daya pikat untuk dibaca. Dan harus didukung dengan cara menulis yang baik dan benar. Gitu. Jangan bikin kalimat yang ruwet. Jadi jangan bikin kalimat yang terulang-ulang terlalu banyak. Misalnya itu teknis banget ya, tapi bikinlah kalimat yang mudah dipahami oleh semua orang, seperti itu. Intinya Pak, seperti itu. Baik. Nah,
Terima kasih Mas Puja.